Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanna fid din azakumullah. Terdengar kayaknya suaranya? Ikhwanna fid din azakumullah. Melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Khasaisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam Bainal Ghuluwi wal Jafa. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara berlebihan dan meremehkan. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW diberikan keistimewaan berupa mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah yang mana Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dan abadi kekal selama-lamanya. Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Lalu telah kita sebutkan bahwa hanya Al-Quran, kitab suci yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak diturunkannya sampai hari kiamat kelak. Kemudian selanjutnya adalah bab berikutnya, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna kitabahu mustamilun ala mashtamalat alaihi al-kutubus sabiqatu wa fuddila bil mufassal. Keistimewaan Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kitabnya Al-Qur'an mencakup semua apa yang telah dicakupi atau dikandungi oleh kitab-kitab yang telah lalu. Jadi apa yang ada dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, itu ada juga dalam Quran. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan lagi yang namanya Taurat, Injil, Zabur. Suhufu Musa, Suhufu Ibrahim, semua tidak dibutuhkan, karena semua yang tertera pada kitab-kitab tersebut ada dalam Quran. Bahkan wa fuddila bil mufassal, dilebihkan lagi Al-Quran itu dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal adalah surat-surat yang ayat-ayatnya pendek.
Nanti akan kita jelaskan dari mana sampai kemana. Jadi intinya adalah pembahasan kita ini, Al-Quran itu adalah keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat terbesar. Di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah Al-Quran mengandung semua yang telah dikandungi oleh Taurat, Injil, Zabur. Jadi apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab suci, itu ada pada Al-Quran. Bahkan kemudian dilebihkan lagi Al-Quran, ada yang dikenal dengan istilah Al-Mufassal, beberapa surat yang ayat-ayatnya pendek. Kita bacakan dasar hukumnya li hadithi Wasilah ibn al-Asqa. Hal ini didasari oleh hadis Wasilah ibn al-Asqa, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu makana tauratis sab', yakni u'titu makana tauratis sab'a, aku diberikan kitab yang menyamai, yaitu Taurat. Di dalamnya itu ada yang namanya as-sab'. Apa yang dimaksud as-sab'? As-sab' itu artinya adalah 7. Maksudnya apa 7? 7 ini maksudnya adalah as-sab'ut tiwal, 7 surat yang sangat panjang-panjang. Jadi kalau 7 surat ini dikumpulkan, itu menyamai isi seluruh dari kitab Taurat. 7 surat yang panjang ini ketika dikumpulkan itu menyamai semua isi kitab Taurat. Taurat maksudnya Taurat yang masih asli, yang belum dirubah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, lalu apa 7 surat yang sangat panjang? Maka disebutkan oleh para ulama dari surat Al-Baqarah, ini yang pertama, As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang sangat panjang. Kemudian yang kedua Ali Imran, ya. Al-Baqarah berapa banyak itu? Berapa halaman itu kira-kira? Al-Baqarah 2 juz lebih, ya, 20 halaman lebih, 20 lembar lebih. Kemudian Ali Imran yang kedua juga sangat panjang, lebih pendek daripada Al-Baqarah. Lalu An-Nisa juga panjang, sangat panjang. Al-Maidah berapa ini? 4. Al-An'am 5. Kemudian Al-A'raf, ya, Al-A'raf. Kemudian yang ketujuh ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang ketujuh adalah surat At-Taubah, ada yang mengatakan surat Yunus. Tetapi perbedaan ini tidak ada masalah. Dan dua-duanya ini termasuk surat yang panjang, bahkan sangat panjang. Kemudian ikhwana fillah azakumullah, adapun fadilahnya 7 surat yang panjang-panjang, terutama Al-Baqarah, Ali Imran dan semisalnya, itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha as-sab'al awwal minal Qur'ani fahuwa habrun." Barang siapa mengambil 7 surat yang pertama, maksudnya yang panjang tadi, maka dia adalah habrun. Apa habrun? Ada istilah Ibnu Abbas itu disebut habrul ummah, tintanya umat ini. Karena dahulu ini adalah ungkapan ilmu yang sangat banyak, disebut habr. Jadi kalau habrul ummah itu adalah alimnya umat ini atau ulamanya umat Islam. Kenapa orang alim disebut habr? Habr ini artinya tinta, karena ilmu itu ditulis dengan tinta. Ini dahulu. Kalau sekarang mungkin pakai komputer, tapi dahulu ditulis pakai tinta. Maka seorang yang alim itu disebut habrul ummah. Nah, orang yang menguasai Al-Quran paling tidak 7 surat yang panjang yang pertama,
dia disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai habrun. Ya, makanya ada istilah ahbar, pendeta. Itu bagi orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena pendeta pun juga menggeluti ilmu mereka, menulis dan semisalnya. Mereka disebut pendeta karena ulamanya mereka. Ini secara bahasa. Dalam Islam ada habr, ada ahbar, yaitu ulama artinya. Orang yang menguasai 7 surat yang panjang yang pertama, dia akan menjadi alim. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar membaca saja dan bukan sekedar menghafal, tetapi betul-betul akhidun biha, betul-betul menguasainya. Makanya kemarin kita sebutkan di antara fadilah keutamaan orang yang menguasai Al-Quran itu orang tuanya pun juga mendapatkan keutamaan. Diangkat derajatnya lebih tinggi dari apa yang dikira oleh orang tua. Sampai ketika dia ditinggikan derajatnya, orang tua ini heran. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini? Derajat yang mana lagi ini? Tidak merasa bahwa ini adalah amalannya. Maka Allah mengatakan, hadza bi akhdhi waladikal Qur'an. Ini karena anakmu mengambil Quran. Maka mengambil di sini tidak hanya sekedar mengambil, dibawa pulang ke rumah. Ya. Tetapi maksudnya adalah menjadi ahli Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwana fillah azakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Nabi, tahukah kalian siapa keluarganya Allah dari kalangan manusia? Jadi Allah punya keluarga dari kalangan manusia, tapi keluarga di sini bukan berarti keluarga kandung yang ada hubungan anak, bapak, ibu, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, ketika para sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ahlullahi hum ahlul Qur'ani wa khasatuhu. Keluarganya Allah adalah ahli Quran dan orang-orang yang memang khusus, yaitu menjadi teristimewakan dengan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafal, tetapi betul-betul menjadi ahli Al-Quran. Itulah yang dinamakan ahlullah, yaitu keluarganya Allah dari kalangan manusia. Maka saling melengkapi. Yang dimaksud dengan habar, yaitu tinta di sini adalah orang yang pandai terhadap Al-Quran, dan orang yang pandai terhadap Al-Quran itu adalah orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran dibaca, dihafalkan, dipahami, dan betul-betul diamalkan. Oleh karena itu, ini termasuk salah satu fadilah, keutamaan 7 surat yang panjang yang pertama. Dan ini memotivasi kita untuk selalu berusaha untuk menghafalkan surat-surat yang panjang. Jadi kalau misalnya kita ini ada di antara kita kecondongannya kepada surat-surat yang panjang, memang tidak mampu semuanya 30 juz, tapi ada kecenderungan kepada sebagiannya saja. Ada di antara kita yang suka yang pendek-pendek, tidak ada masalah. Ada yang suka pertengahan, tidak ada masalah. Ada yang sukanya yang sangat panjang, 1 surat selesai. Kemudian itulah yang dipelajari, yang dihafalkan, yang dipahami, dan dia menjadi ahli dalam 1 surat itu, tidak ada masalah. Ada lagi yang mudah lagi untuk dihafalkan, itu adalah surat-surat yang isinya kisah. Itu mudah dihafal. Jadi kalau antum ingin menghafal yang mudah, ya, maka surat yang mudah dihafal adalah surat yang berisi kisah, apalagi kisahnya panjang, seperti surat Yusuf. Ada di dalam surat Toha, ada kisah. Ada lagi surat Al-Kahfi, ada lagi surat Maryam. Ya, maka ini lebih mudah dihafalkan daripada yang lainnya. Nah, silakan, tidak ada masalah memilih surat-surat yang dikehendaki. Tapi ada di antara kita yang ingin surat yang panjang, ambil Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah atau Yunus. Maka kalau kita betul-betul menguasai surat-surat ini, kita disebut sebagai habar, yaitu seorang yang alim. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu berikutnya adalah wa'utitu makanaz zaburil mi'in. Dan juga aku, kata Rasulullah SAW, diberikan keistimewaan atau dianugerahkan oleh Allah
sesuatu yang menyamai kitab Zabur, yaitu al-mi'in, ratusan, artinya mi'in. Kalau mi'ah itu 100, kalau mi'aten berapa? 200. Kalau salatu mi'ah 300. Kalau mi'in atau mi'at itu ratusan. Apa maksudnya ratusan di sini? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan mi'in adalah surat-surat yang mana ayatnya atau angka ayatnya itu mencapai 100 atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi 100 kira-kira. Ya. Kira-kira 100, lebih sedikit tidak masalah, kurang sedikit juga tidak ada masalah. Nah, maka surat apakah itu? Disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Yaitu beberapa surat setelah As-Sab'ut Tiwal. Setelah As-Sab'ut Tiwal itu ada seperti surat apa? Disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu Al-Isra yang jumlahnya sekitar 100, lebih sedikit. Kemudian juga termasuk Al-Kahfi, kemudian Maryam, kemudian Thaha, Al-Anbiya, Al-Hajj, demikian pula juga surat Al-Mu'minun. Jadi inilah yang disebut Al-Mi'in. Kalau dikumpulkan semua surat yang ayat-ayatnya jumlahnya ratusan atau sekitar 100, maka surat-surat tersebut itu menyamai kedudukan kitab Zabur. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, wa utitu makanal injili al-mathani, dan aku dianugerahkan surat-surat yang menyamai Injil, yaitu al-mathani. Al-mathani, apa al-mathani itu? Al-mathani itu ada dua makna. Al-mathani itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu surat-surat yang angka adat atau angka ayat-ayatnya ya di bawah daripada al-mi'in. Jadi di bawah al-mi'in disebutkan di sini, yaitu suwar allati ba'dal mi'in ilal mufassal. Jadi di bawahnya surat Al-Mu'minun, maka demikian sebanyak surat ini sampai nanti ujungnya kepada surat-surat yang disebut Al-Mufassal. Di sini ada mushaf ya? Ada mushaf, pinjam sebentar. Iya. Oh, dilaji. Nggak ada satu. Oh iya. Jazakallah khair. Telah kita sebutkan tadi bahwa dari surat Al-Mu'minun itu adalah batasan surat dikenal dengan mi'in, yang ayat-ayatnya berjumlah sekitar 100. Lalu setelah itu maka itu disebut dengan istilah yaitu al-mathani. Kalau kita lihat al-mathani itu adalah sekitar surat An-Nur, kemudian terus ke belakang sampai nanti batasnya surat Qaf menurut sebagian para ulama. Jadi dari surat An-Nur sampai surat Qaf ini dikenal dengan istilah al-mathani. Ya. Nah, al-mathani ini ikhwan fillah azakumullah juga mempunyai makna yang lain. Apa makna yang lain? Makna yang lain al-mathani itu adalah suratul Fatihah. Sab'an minal mathani. Jadi 7 ayat yang dikenal mathani. Mathani artinya diulang-ulang, dibaca baik ketika sholat maupun di luar sholat. Maka dua-duanya tidak ada masalah.
Artinya baik maknanya itu adalah surat-surat setelah surat Al-Mu'minun sampai Qaf, atau bermakna surat Al-Fatihah, semuanya benar. Dan itu bisa menyamai yang dinamakan yaitu kitab Injil. Dan kalau kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, satu-satunya surat yang menjadi penentu salat itu sah atau tidak. Jadi kalau dalam Al-Quran ini banyak surat, 114 surat, tapi hanya satu surat yang dijadikan sebagai rukun salat, yaitu surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW mengatakan, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang salat tanpa membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Jadi hanya surat Al-Fatihah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ketika seorang membaca surat Al-Fatihah, ya, lalu salah, mestinya 7 ayat, dia baca cuma 6 ayat, batal salatnya meskipun lupa. Berbeda ketika setelah surat Al-Fatihah dia baca Sabbihis, lalu keliru, tidak ada yang mengingatkan, sah-sah saja salatnya, karena membaca surat Sabbihis tadi hukumnya sunnah. Tapi surat Al-Fatihah itu rukun salat, tidak bisa ditinggalkan. Meskipun dia lupa, tetap dia harus membacanya. Bahkan para ulama mengatakan, apabila seorang membaca salat lalu kemudian lupa baca Fatihah, batal rakaatnya. Misal, ada seorang salat sendirian. Di rakaat yang pertama dia lupa membaca Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat kedua baru ingat. Maka dia harus menambahi 1 rakaat karena rakaat pertamanya dianggap batal. Kenapa batal? Karena Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu konsekuensinya. Bahkan dia harus menambahkan sujud sahwi ketika dia selesai salatnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Quran. Surat yang paling agung, surat yang paling besar dalam Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau telah berkata kepada Ubay ibn Ka'ab, salah seorang ahli baca Quran. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau ingin aku ajarkan kepada engkau salah satu surat yang tidak pernah diturunkan ke dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan di dalam Quran pun tidak ada yang seperti itu. Jadi ada satu surat, ya, dalam kitab Zabur tidak ada, dalam kitab Taurat tidak ada, dalam kitab Injil pun juga tidak sama dengan surat ini. Bahkan dalam Quran tidak ada yang menyamai surat ini. Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, tentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian kalau sholat bagaimana? Kamu sekalian kalau sholat bagaimana? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami kalau sholat yang membaca Al-Fatihah. Maka Rasulullah mengatakan, walladhi nafsi biyadih, ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithlaha atau mithluha. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, maka tidaklah pernah diturunkan dalam Taurat, Injil dan Zabur, bahkan dalam Quran itu sebuah surat yang menyamai surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan ayat kursi? Bukankah dia adalah juga termasuk yang paling agung? Kontradiksi. Jawabannya tidak. Kalau surat penuh yang paling agung Al-Fatihah, tapi kalau ayat yang paling agung, satu ayat adalah ayatul kursi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abul Mungzir. Ketika Rasul bertanya, surat apa, ayat apakah yang paling agung menurutmu? Lalu si Abu Mungzir mengatakan ayatul kursi. Kemudian Rasulullah memujinya, liyahnikal ilma Abul Mungzir, betapa
bagusnya ilmu wahai Abul Mungdir. Jadi kalau surat yang paling agung itu ada pada Al-Fatihah, kalau ayat atau satu ayat yang paling agung adalah ayat Al-Kursi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling bermanfaat untuk ruqyah. Semua ayat Quran bisa dijadikan sebagai ruqyah, karena Allah mengatakan syifa. Al-Quran itu adalah syifa, dan Allah tidak membatasi surat apa, ayat apa, semua bisa dipakai untuk ruqyah, yaitu menyembuhkan orang yang sakit, baik itu sakit medis maupun sakit yang sifatnya non medis, bisa disembuhkan dengan bacaan Al-Quran, karena Allah mengatakan syifa adalah penawar atau obat. Nah, tatkala pada zaman Rasulullah SAW, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, suatu ketika kami rombongan bersama sahabat yang lain, kata Abu Sa'id, lalu kami singgah di suatu tempat. Tiba-tiba ada seorang wanita datang kepada kami, kemudian mengatakan, yaitu kepala suku kami ludir. Ludir itu disengat kalajengking, lalu demam. Maka si wanita bertanya, apakah di antara kalian wahai para sahabat Nabi ada yang bisa meruqyah? Ini kisah lain, ada kisah yang lain yaitu seorang anak kecil, tapi ini kisah yang berbeda. Jadi ketika seorang wanita mengatakan kepada para sahabat Nabi, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak dikenal sebagai peruqyah, tidak diketahui ahli ruqyah, bahkan dia adalah orang yang biasa, bahkan tidak disebut namanya siapa di dalam hadis ini. Salah satu di antara kami mendatangi ketua suku tadi, kepala suku tadi, diruqyah, sembuh. Kemudian sang peruqyah mendapatkan banyak sekali pemberian. Di antaranya adalah beberapa ekor kambing dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kami pun bertanya kepada si fulan yang meruqyah ini. Padahal si fulan ini disebutkan di situ, ma kunna nadhunnuhu yuhsinur ruqyah. Padahal kami dahulu tidak pernah mengira-ngira atau tidak pernah yaitu menyangka bahwasanya dia itu adalah ahli ruqyah, orang biasa, tidak dikenal. Ternyata ketika dia pergi sebentar langsung bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Maka ditanya oleh para sahabat yang lain, apakah kamu itu memang ahli ruqyah? Tidak, dia mengatakan demikian. Lalu apa yang kau katakan atau kau baca? Dia mengatakan, saya bacakan Fatihatul Kitab, saya membaca Al-Fatihah saja. Ternyata sembuh. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyetujuinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iksimu wadribu li bisahmin ma'akum. Kata Rasulullah SAW, bagilah kambing-kambing pemberian kaum yang kepala sukunya sakit, kemudian kalian sembuhkan dengan izin Allah. Bagi pemberian ini oleh kalian, dan saya masukkan satu bagian. Karena apa? Karena yang mengajari semua surat Al-Quran itu adalah Rasulullah, maka Rasulullah berhak mendapatkan bagian. Dan ini tidak meminta, lain lagi kalau meminta tercela. Maka ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa ibrah di dalam kisah ini. Yang pertama diantaranya adalah ternyata untuk menjadi peruqyah, untuk meruqyah itu tidak harus orang ahli meruqyah. Sementara di antara kita meyakini kalau ada yang sakit atau ada yang diganggu setan atau kesurupan, nyari orang begitu sulit, nyari peruqyah yang handal. Maka ini justru mengkhawatirkan ikhwan. Kenapa demikian? Khawatir condong, yaitu keyakinannya yang menyembuhkan hanya si fulan, padahal banyak orang yang bisa baca Quran. Jadi para ulama mengatakan untuk meruqyah itu tidak disyaratkan orang ahli ruqyah. Siapapun yang bisa membaca Quran bisa meruqyah, dengan izin Allah bisa sembuh. Buktinya seorang sahabat yang tidak diketahui ahli dalam meruqyah bisa meruqyah dan menyembuhkan kepala suku yang sedang sakit.
Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kisah ini juga ternyata boleh mengambil upah ketika meruqyah, asal satu, tidak dengan meminta atau pasang tarif. Ya, kalau pasang tarif, meminta, maka ini tercela. Karena meruqyah itu adalah sifatnya membantu, menolong orang lain, menyelamatkan, kemudian pasang tarif, maka ini tidak layak. Maka ketika orang memberi, boleh kita terima. Bahkan Rasulullah SAW mengambil bagian daripada pemberian, yaitu mereka yang diruqyah. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, tidak ada masalah. Ya, orang yang meruqyah mendapatkan imbalan selama dia tidak meminta, berapapun besarnya. Kalau kita lihat hanya sekedar membacakan Al-Fatihah, dia mendapatkan berekor-ekor kambing. Ini luar biasa besarnya, dan diterima semuanya oleh sahabat Nabi, dilaporkan kepada Nabi, setuju Nabi, bahkan Rasulullah meminta bagiannya, yaitu bagian kambing tersebut. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, masih banyak keutamaan Al-Fatihah yang tidak bisa kita sebutkan semuanya. Yang jelas di sini adalah Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ada beberapa surat menandingi, yaitu Taurat. Ada beberapa surat bisa menandingi Zabur. Ada beberapa surat menandingi Injil. Jadi sudah lengkap Al-Quran ini. Makanya ketika Umar memegang beberapa lembar dari kitab Taurat, ketahuan Rasulullah, maka Rasulullah marah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah tidak cukup kitab Allah yang terang benderang ini, petunjuk Allah yang betul-betul sempurna ini, apakah tidak cukup? Rasulullah marah. Jadi kita tidak perlu menyibukkan diri membaca Injil, Taurat, Zabur. Karena apa alasannya? Karena Al-Quran sudah sempurna. Bahkan semua yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur itu ada dalam Quran dengan nas hadis ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa fudziltu bil mufassal, bahkan aku dianugerahkan kelebihan atau lebih daripada itu semua. Apa itu? Surat-surat mufassal. Jadi kalau tadi 7 surat panjang yang pertama menandingi Taurat, kemudian surat-surat yang ayatnya jumlahnya 100 itu menandingi Zabur, kemudian surat-surat yang di bawahnya, ya, itu bisa menandingi Injil. Kemudian ada lagi yang tidak ada tandingannya, kelebihan Al-Quran. Apa itu? Yaitu mufassal, surat-surat yang ayat-ayatnya pendek. Para ulama berbeda pendapat tentang kategori al-mufassal itu dari mana sampai mana. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai habis, dari Al-Hujurat sampai An-Nas, itu semuanya mufassal, tergolong surat-surat yang ayat-ayatnya pendek, ya. Termasuk diantaranya adalah yaitu An-Naba, amma yatasaalun, pendek. Anin nabail azim, pendek. Termasuk diantaranya adalah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, pendek. Alladzi khalaqa fasawwa, pendek. Termasuk diantaranya adalah Qul a'udzu birabbin nas, pendek. Malikin nas, pendek. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka ketika Rasulullah mengatakan fuddiltu bil mufassal, aku diberikan kelebihan yang tidak ada tandingan dalam kitab-kitab yang lain, yaitu dengan surat-surat mufassal. Kita baca keterangan penulis. Yang dimaksud mufassal adalah wa yabda'ul mufassal 'alal arjah min surati Qaf ila akhir suratil Qur'aniyah, surah Al-Qur'aniyah. Dihitung mufassal itu mulainya yang lebih kuat adalah surat Qaf. Ya, dari surat Qaf itu mufassal. Surat keberapa itu? Surat Qaf. Surat ke-50. Taib. Surat ke-50. Di atasnya ada Al-Hujurat. Makanya kita katakan tadi ada beda pendapat.
Ada yang mengatakan mulai mufassal itu dihitung dari surat Qaf, ada yang mengatakan surat Al-Hujurat. Ya. Jadi ini semua adalah mufassal. Kenapa dikatakan mufassal tadi? Surat itu ayat-ayatnya pendek-pendek. Qaf, terus apa? Wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Rata-rata pendek. Makanya dikatakan dengan al-mufassal. Dan al-mufassal ini dibagi menjadi 3. Mufassal dibagi menjadi 3. Dari Qaf atau Al-Hujurat sampai An-Nas itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama diistilahkan dengan tiwalul mufassal. Tiwal al-mufassal. Tiwal itu panjang, mufassal itu ayat-ayat pendek. Yani panjangnya ayat-ayat pendek. Yang kedua awasitul mufassal. Awasit itu pertengahan, mufassal ayat-ayat pendek. Pertengahannya ayat-ayat pendek. Lalu yang ketiga qisarul mufassal. Qisar artinya pendek, mufassal ayat-ayatnya pendek. Yaitu yang pendek atau pendeknya ayat-ayat pendek. Jadi sekali lagi para ulama membagi 3, yaitu mufassal ini. Yang pertama tiwalul mufassal, yang kedua awasitul mufassal, yang ketiga qisarul mufassal. Adapun tiwalul mufassal maka diperkirakan oleh para ulama antara Qaf sampai An-Naba. Ini kurang lebih. Dan ada terjadi perbedaan pendapat penentuannya. Jadi kira-kira antara Qaf atau ada yang menyebut antara Al-Hujurat terus mundur sampai An-Naba. Itu tergolong apa tadi? Tiwal mufassal. Panjangnya ayat-ayat pendek. Ini yang pertama. Dan itu biasa dibaca oleh Rasulullah ketika sholat subuh. Jadi Rasulullah membaca surat An-Najm, Qaf, kemudian At-Tur, dan yang semisal. Bahkan kadang-kadang lebih daripada itu seperti surat As-Sajdah. Jadi di atasnya lagi. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Jadi tiwalul mufassal yang dimulai antara Qaf sampai An-Naba ini biasa dibaca oleh Rasulullah dalam salat subuh. Kemudian yang kedua awasitul mufassal. Pertengahannya surat yang ayat-ayatnya pendek. Diperkirakan oleh para ulama antara An-Naba sampai Al-A'la. Antara An-Naba sampai Al-A'la. Ini biasa dibaca oleh Rasulullah ketika salat Isya, Zuhur dan Asar. Ketika salat Isya, Zuhur dan Asar. Ini perkiraan. Karena mengambil hadis ketika Rasulullah dilapori oleh seorang sahabat ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya dengan surat yang sangat panjang, maka Rasul tegur. Rasul memerintahkan kenapa tidak membaca surat-surat yang pertengahan, Al-Lail, Wasyams dan semisal. Termasuk diantaranya adalah Sabbihis. Ini dikenal dengan istilah awasitul mufassal. Biasa dibaca ketika salat Isya, Zuhur dan Asar. Ya. Lalu yang ketiga dikenal dengan istilah qisar al-mufassal. Pendeknya surat-surat yang ayatnya pendek. Maka kita ketahui yaitu antara Al-A'la sampai An-Nas. Itu biasa dibaca oleh Rasulullah dalam salat maghrib. Atin itu biasa dibaca Rasulullah. Sekitar itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, inilah sunnah Rasulullah SAW dalam mengimami salat, menggunakan surat-surat mufassal kebanyakannya. Jadi ada perkiraan yang disebutkan ketika seorang imam mengimami salat, maka kita diperintahkan untuk meringkas salat. Rasulullah mengatakan barang siapa mengimami salat maka hendaklah meringkas salatnya. Barang siapa salat sendirian maka dipanjangkan sesukanya. Jangan dibalik. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Tetapi meringkas di sini adalah bukan
berarti yang paling pendek sampai subuh pun pakai qul huwallahu ahad. Tidak. Kecuali kalau ada hajat, uzur, sakit, musafir. Pernah Rasulullah salat subuh kemudian mengimami dengan memakai surat yang paling pendek. Afan yang teriak-teriak itu. Anak-anak yang teriak. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan orang imam yang mengimami sholat hendaknya meringkas sholatnya, maka ringkas di sini bukan berarti diambil atau dicarikan yang paling pendek sehingga sholat subuh pun juga memakai surat Al-Ikhlas, tidak. Tetapi di sini maksudnya adalah yang dimaksud dengan meringkas salat bagi imam itu adalah meringkas sesuai dengan sunnah Rasul. Artinya meringkas namun sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wala atama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, "Aku tidak pernah salat bersama seorang imam pun yang lebih ringkas lagi, lebih sempurna melainkan dengan Rasulullah." Maka inilah maksudnya meringkas di sini dengan sempurna. Jadi ditempatkan sesuai dengan posisinya. Kalau maghrib pakai apa tadi? Pakai qisarul mufassal. Antara apa dengan apa? Al-Ala sampai An-Nas. Kalau Isya, Zuhur, Asar pakai apa? Awasitul mufassal. Antara mana sampai mana? An-Naba sampai Al-Ala. Kemudian kalau subuh pakai Tiwalul mufassal, antara Al-Qaf atau Al-Hujurat sampai An-Naba. Ini perkiraan. Artinya apa? Tidak harus pas begitu. Lebih sedikit tidak ada masalah, kurang sedikit tidak ada masalah. Ini kesempurnaan sunnah Rasul. Atau misalnya kurang menghafal surat-surat Al-Mufassal, hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, tidak mengapa diambilkan, tapi panjangnya kira-kira sama dengan Mufassal tadi. Kita ambil misalnya tengah surat. Kita ambil misalnya untuk surat Isya memakai 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, silahkan. Kita pakai surat subuh, kita baca 3 halaman surat An-Nisa, silahkan. Kita salat maghrib, ya, kita baca 1 ayat, boleh. Dari surat Al-Baqarah, silahkan. Kita salat maghrib, kita baca 1 ayat kursi, boleh. Tidak ada masalah. Atau mungkin itu agak panjang, dipakai untuk salat Isya, tidak ada masalah. Yang penting ada patokan, yaitu mufassal tadi. Kalau diambilkan dari surat yang lain, maka diperkirakan panjang pendeknya kurang lebih daripada apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isya belum? Ya, gimana? Adzan turun atau gimana? Dilanjut. Adzan terus lanjut. Taib adzan berarti. Ya. Sampai lupa dulu.
Kita lanjutkan. Kita tambahkan catatan tadi bahwasanya pembagian semacam tadi adalah secara dominan. Artinya, andaikan menyelisihi sedikit, kurang satu ayat, lebih satu ayat dari kebiasaan, maka ini tidak dikatakan keluar dari sunnah Rasul. Ya, sama dengan perkataan yang dikatakan oleh para ulama, yaitu tentang bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran itu ayat demi ayat. Disebutkan dalam hadis Alhamdulillah Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Satu ayat berhenti. Lalu apakah seandainya satu ayat digabung dengan ayat yang lain lalu kemudian keluar dari sunnah Rasul? Tidak. Dikatakan oleh para ulama, Anda pun ketika menyambung salah satu ayat dengan ayat yang lain tapi dominannya satu ayat diputus, maka ini tidak termasuk keluar dari sunnah Rasul. Masih dikatakan sebagai melakukan sunnah Rasulullah secara dominan. Ya, karena kadang-kadang kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin digandeng, tidak ada masalah. Yang penting tidak digandeng semuanya. Jadi diputuskan satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, kadang-kadang disambung satu, kedua dan semisal, maka ini tidak mengapa, tidak dikategorikan keluar dari sunnah Rasulullah. Karena kebanyakannya dibaca tetap satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Lalu catatan yang kedua, kita katakan tadi bahwasanya seandainya menyelisihi pembagian jumlah atau kadar surat yang dibaca dalam Al-Quran sebagaimana sunnah Rasul, maka kalau ada hajat kebutuhan dibolehkan. Contohnya, salat subuh jadi imam tiba-tiba membaca Al-Ikhlas, apa hukumnya? Apa hukumnya? Salat subuh menjadi imam, dia membaca surat Al-Ikhlas dan An-Nas. Kira-kira apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukum ada haram, makruh, wajib, sunnah, mubah. Kira-kira hukumnya apa? Hukumnya mubah. Hanya saja kurang afdol. Kenapa tidak kita katakan haram? Allah tidak melarang. Kenapa kita tidak mengatakan makruh? Karena tidak dilarang. Ya, karena tidak semua meninggalkan sunnah itu jatuh kepada makruh, apalagi haram. Cuman kita katakan kurang afdol karena biasanya Rasulullah membaca tiwal al-mufassal, bahkan menjadi boleh tidak dimakruhkan, bahkan itu akan menjadi maslahat apabila ada alasan. Contohnya ketika musafir, kita mengejar waktu, lalu subuh datang, maka kita sholat secepat mungkin asalkan wajibnya kena semuanya, tidak ada masalah. Atau kita naik bis, ketika subuh turun untuk sholat, takut ditinggal bis, maka kita sholat subuh dengan singkat, tidak ada masalah. Bahkan kebalikannya, menyelisih sunnah mestinya pendek dipanjangkan, boleh nggak? Suatu ketika boleh. Ya, kalau ada alasan. Bahkan Rasulullah pernah membaca dalam surat maghrib itu surat Al-A'raf. Namun para ulama mengatakan ini kondisinya ketika yaitu kaum muslimin saat itu menginginkan bacaan Rasulullah yang panjang. Nah, kalau seandainya kondisi di tempat kita tidak siap, ya jangan coba-coba baca Al-A'raf ketika sholat maghrib. Nanti diingkari, ditinggalkan masjidnya, dibenci oleh orang, maka tidak boleh melakukan demikian. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi catatan adalah ketika setiap kali sholat subuh selalu surat-surat yang qisarul mufassal. Maka ini ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan pertama? Ada seorang imam ketika salat subuh selalu membaca qisarul mufassal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, hafalannya yaitu itu saja. Ya. Yang kedua,
tidak tahu sunnahnya. Ya, ada lagi kemungkinan yang ketiga. Ini kalau di tengah masyarakat yang sangat-sangat awam. Apa itu? Takut tidak punya jamaah. Takut tidak mau sholat orang-orang bersama dia. Dia tahu bahwasanya sunnahnya adalah tiwal mufassal. Tapi kalau dibaca qaf, orang lari semua. Maka dia membaca yang pendek. Cuman seperti ini, solusinya adalah mereka diajarkan sunnah Rasulullah, insya Allah mereka akan mengetahui dan mau tetap sholat subuh bersama-sama. Dan juga untuk merubah seperti demikian memang agak sulit ya. Maka dengan cara bertahap, ditambah sedikit sambil jelaskan, ditambah sedikit sambil jelaskan, lama-lama mereka akan yaitu mau menerima, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhtisasun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi khawatimi suratil Baqarah. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dianugerahkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini termasuk keistimewaan. Rawal Imam Ahmad min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni utituhuma min kanzin min baitin tahtal arsh walam yu'tahuma nabiyyun qabli, yakni ayataini min suratil Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diberikan 2 ayat dari perbendaharaan suatu rumah yang ada di bawah arsy, dan 2 perbendaharaan ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Apa itu? Yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, disebutkan di ayat di halaman berikutnya. Qala Al-Albani rahimahullah sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Lalu disebutkan al-ayatani huma qaulu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Maka inilah ayatnya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan ikhwan fillah azakumullah, ada keistimewaan membaca surat ini. Makanya kalau bisa hafal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kalau bisa hafalkan. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati kafatahu, muttafaqun alaih. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka keduanya cukup baginya. Artinya apa? Dengan 2 surat ini Allah akan melindunginya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini dijadikan wirid rutin bagi seorang mukmin kalau bisa. Kenapa demikian? Karena dengan membaca ini Allah akan menjaga kita. Selain ayat-ayat yang lain, ayat kursi, muawwidzat, al-ikhlas, ya, itu semua adalah benteng. Dan di antara benteng orang Islam adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Insyaallah hafal ya? Ada yang sudah hafal? Hah? Hafal, bagus, dihafalkan. Kemudian sampai habis, kita lanjutkan sedikit lagi. Ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna fi kitabihi nasikh wal mansukh. Nabi SAW punya keistimewaan juga dalam Al-Quran ini, tentang Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran itu ada istilah nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Artinya ini tidak terjadi pada kitab sebelum Al-Quran. Zabur tidak ada nasikh mansukh, Taurat tidak ada, Injil pun tidak ada. Ini maksudnya. Hanya dalam Al-Quran itu terjadi nasikh mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada ayat pengganti, ada ayat yang ditetapkan. Ini maksudnya. Beliau katakan, qala ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau mengabaikannya, melainkan kami akan memberikan ganti yang lebih baik darinya, atau kalau tidak maka yang sama dengannya, sama yang dengan dihapus tadi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu terhadap segala sesuatu? Inilah bedanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita semua dengan kitab-kitab suci yang lain. Beliau katakan, qala Ibnu Jarir mengatakan,
ya, ahli tafsir. Ma nughayyiru min hukmi ayatin fanubaddiluhu aw natrukuhu fala nubaddiluhu na'ti bi khairin lakum ayyuhal mu'minuna hukman minha aw mithla hukmiha fil khiffati was sukli was thawabi wal ajr. Kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya tentang ayat ini, kami tidak akan merubah suatu hukum ayat lalu kami ganti, atau kami tidak akan meninggalkan mengabaikan suatu ayat lalu kemudian kami tidak menggantinya. Kami pasti akan mengganti buat kalian wahai orang-orang yang beriman suatu hukum yang sama, ya, atau yang lebih baik daripadanya, paling tidak yang sama hukumnya dalam hal keringanan, ringannya sama, atau kalau tidak lebih ringan. Berat, dalam hal beratnya sama atau lebih ringan. Wathawab wal ajr, pahalanya sama atau lebih banyak. Wal ajr, ganjarannya lebih banyak atau sama. Jadi kita ambil sebuah contoh ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasikh wal mansukh. Dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Quran itu ada nasikh mansukh itu adalah karena memang Al-Quran ini turunnya bertahap. Sehingga apa? Sehingga ada ayat-ayat ketika zaman tasyri', zaman masih turun-temurun Al-Quran, ada ayat yang mestinya digeser, digantikan dengan ayat yang lebih baik atau yang semisal, sesuai dengan kondisi. Karena zamannya masih turun syariat, belum sempurna. Tapi ketika sudah sempurna, Rasulullah meninggal dunia, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Ini satu. Karena waktu itu masih zaman pensyariatan belum selesai. Maka ada yang namanya turun-temurun. Kemudian nasikh mansukh. Lalu yang kedua, ini ujian bagi umat. Ya, iman enggak dengan apa yang telah dihapus? Dan siap enggak menerima apa yang menjadi pengganti? Siap atau enggak? Kita ambil suatu contoh misalnya. Di dalam Al-Quran ada contoh ayat yang dihapus, yaitu tentang perintah menghadapi lawan. Perintah menghadapi lawan ketika perang. Dikenal dengan istilah ayatul musabarah. Ayat perintah menghadapi lawan dan bersabar menghadapi mereka. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kalian berjumlah 20 orang sabar-sabar, niscaya kalau kalian sabar pasti akan bisa mengalahkan 200 orang. Kalau kalian 20, kalian sabar, maka hadapilah mereka, pasti kalian bisa mengalahkan meskipun mereka jumlahnya 200. Berarti 1 banding berapa itu? 1 banding 10, 20 ke 200, 1 banding 10. Ini perintah. Para ulama mengatakan ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin di awal Islam. Jadi kalau tentara kaum muslimin jumlahnya 20, ya, kemudian tentara kafir berjumlah 200, tetap disuruh menghadapi, tidak boleh mundur. Karena Allah menjamin kemenangan. Tapi syaratnya apa? Sabar menghadapi mereka. Ini ayat awal. Lalu ayat ini dihapus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah meringankan hukum ini buat kalian. Dan Allah Maha tahu tentang kelemahan yang ada pada diri kalian. Maka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, apabila jumlah kalian 100, sabar, maka hadapilah mereka sehingga kalian bisa mengalahkan mereka dalam jumlah 200. 100 ke 200 berapa? 1 banding 2. Ayat ini menurunkan, tadinya 1 banding 10 disuruh menghadapi, maka sekarang tidak lagi. 1 banding 10 boleh mundur, 1 banding 5 boleh mundur. Kapan harus dihadapi? 1 banding 2. Loh, kenapa demikian? Pertama, Allah menurunkan hukumnya supaya tidak lebih berat, lebih ringan. Yang kedua, karena Allah Maha tahu bahwasanya pada kaum muslimin ada kelemahan.
Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Sunnatullah, semakin banyak jumlah maka semakin turun kualitas. Di mana-mana begitu. Ya. Semakin banyak yaitu apa? Komunitas, semakin banyak jumlah personnya, maka kualitas semakin rendah, turun. Di mana-mana seperti itu. Antum buka sekolah, muridnya 5. Ya, muridnya 5. Itu rata-rata mereka Masya Allah jadinya. Karena tertangani dengan baik. Gurunya 1, muridnya 5, semua terkontrol. Sampai dewasa mereka betul-betul menghafal, mengerti. Kalau tidak paham dijelaskan betul sampai mengerti. 5 orang, Masya Allah, kualitas. Tapi ketika sekolah itu muridnya ribuan, maka banyak yang lalai, ada yang main-main, tidak terkontrol, gurunya kurang, ya. Seperti itu kondisinya di mana-mana. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, demikian pula di masa Islam. Awal-awal Islam jumlah kaum muslimin sedikit, tapi luar biasa imannya, kualitasnya hebat. Makanya mereka ini amal yang dilakukan oleh mereka itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang belakangan. Bahkan sedekah mereka setengah mud. Setengah mud itu setengahnya ini. Satu mud ini ya. Setengah mud berarti 1 cakupan begini. Mereka sedekah kurma 1 cakupan tangan demikian, itu tidak bisa ditandingi oleh orang yang sedekah sekarang itu miliaran. Tidak bisa ditandingi. Karena apa? Karena iman mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, seandainya satu di antara kalian itu berinfak 1 gunung Uhud berupa emas, itu tidak bisa menandingi sedekah mereka meskipun setengah, yaitu soknya mereka. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini adalah salah satu contoh dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasikh mansukh. Cuman nasikh mansukh itu ada macam-macamnya. Ada yang dihapus tetapi hukumnya saja, lafadznya masih dibaca. Lafadznya masih dibaca. Seperti ayat tadi, ayat tentang perintah sabar kalau 1:10, kemudian dihapus oleh Allah. Allah sendiri menerangkan dihapus. Sekarang dihapus, ganti 1:2. Semuanya dibaca, masih berpahala dibacanya. Juga ada ayat ya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihapus pula lafadznya sehingga tidak terbaca. Contohnya adalah tentang jumlah minimal persusuan yang menjadikan mahram. Dahulu dalam Al-Quran itu ada dibaca oleh Umar bin Khattab, yaitu beliau mengatakan kana fima unzila minal Quran ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini hadis yang lain juga dari Umar. Aisyah mengatakan dahulu dalam Al-Quran itu, ya, termasuk yang diturunkan dan termasuk juga Al-Quran itu ada ayat penjelasan tentang 10 kali persusuan yang menjadikan anak itu mahram. Jadi ibu-ibu nyusuin anak tetangga itu batasannya minimal 10 kali baru bisa menjadi anak persusuan. Dalam Quran demikian ada. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu 10 kali persusuan ini dihapus menjadi 5 kali persusuan. Maka sekarang yaitu tidak banyak menyusui 5 kali persusuan, maka dia menjadi mahram. Anak orang lain menjadi anaknya persusuan. Saudaranya anak-anak tadi menjadi apanya? Nah, saudara persusuan yang menyusui. Ya, bahkan suaminya ibu ini menjadi apanya? Menjadi bapaknya persusuan. Bahkan saudaranya ibu ini menjadi apanya dia? Nah, menjadi pamannya persusuan dan seterusnya begitu. Dan itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu di dalam Al-Qur'an itu ada keterangan bahkan ayat tentang apa persusuan itu 10 kali yang dapat menjadikan mahram, lalu dihapus diganti dengan 5 kali. Ayat ini telah dihapus, kemudian hukumnya ditetapkan 5 kali. Dalam hadis-hadis diterangkan demikian. Ada lagi satu ayat yang dihapus, tapi hukumnya masih dipakai. Apa itu? Tentang rajam. Dahulu dalam Quran itu ada ayat tentang rajam, tapi ayatnya dihapus, kemudian hukumnya ditetapkan, dipakai. Dan ini disepakati oleh para sahabat Nabi. Hukum rajam tetap ada dalam Islam.
Dan bahkan para ulama mengatakan Khalifat Abu Bakar merajam, Umar merajam, Utsman merajam, menggunakan ayat-ayat tentang rajam meskipun dihapus lafadznya tapi hukumnya yaitu tetap ditetapkan ada dan dipakai dalam hukum syariat Islam. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kita tutup dengan perkataan Asy-Syuyuti, wa qala Asy-Syuyuti wa laisa fi sa'iril kutubi mithlu dzalik. Di dalam semua kitab suci tidak ada yang namanya nasikh mansukh. Walidza kana al-yahudu yunkiruna naskha. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mengingkari yang namanya nasakh, penghapusan hukum atau ayat dalam Quran. Jadi ini jadi bahan buat mereka ingin memojokkan Islam. Mereka mengatakan, kok dalam Quran ada nasikh mansukh? Berarti Allah tidak tahu. Jawabannya tidak. Justru itu kebijaksanaan Allah, maha bijaksananya Allah. Allah mengatur hukum sesuai dengan kondisi saat itu. Bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Wasirru fi dzalika anna sa'iral kutubi nazalat tuf'atan wahidah wa la yutasawwaru fiha an-nasikh wal mansukh. Rahasianya apa? Kenapa sih dalam kitab-kitab samawiyah, kitab suci yang dahulu sebelum Al-Quran itu tidak ada nasikh mansukh? Rahasianya adalah karena semua kitab suci itu turunnya langsung sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran, turunnya bertahap. Maka tidak ada gambaran atau tidak mungkin terjadi nasikh mansukh kalau langsung turun sekaligus. Li'anna syartan nasikh an yata'akhkhara nuzuluhu 'anil mansukh. Karena syaratnya nasikh mansukh itu adalah hendaknya yang menasakh, menghapus itu adalah terakhir turunnya dibandingkan dengan yang dimansukh, yang dihapus itu datangnya yaitu dahuluan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang bertanya atau ada sesuatu yang belum paham, kami persilakan. Ada sisa waktu sedikit, ya silakan. Ya. 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 Ya, ada pertanyaan. Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat, sehingga kalau tidak dibaca maka batal sholatnya. Kalau lupa maka harus dilengkapi, bahkan batal satu rakaatnya, kemudian harus ditambahi satu rakaat. Ada anak-anak sekolah itu biasanya kalau sholat jamaah main-main, tidak langsung ikut imam, nunggu sampai ruku, baru langsung takbir dan langsung ruku. Nah, ini di mana-mana, tidak di sini saja. Nah, semua tempat insya Allah. Apakah mereka harus mengulangi? Jawabannya tidak. Ya, cuman tetap diingatkan. Nah, bahwasanya Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau tidak dibaca maka batal sholatmu. Ya, diingatkan saja. Lalu yang kedua, ini anak-anak belum balik, ya, maka sholatnya belum dinilai kewajiban sehingga tidak diwajibkan mereka sholat, apalagi harus membaca ini dan itu. Tapi ini pembiasaan saja. Pembiasaan saja, boleh disuruh ngulangi untuk pembelajaran, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap begini kemudian mengulangi, ya maka ini membebani mereka, padahal mereka masih anak-anak gitu loh. Jadi intinya adalah anak-anak memang ada keringanan dalam masalah ini, ya. Apalagi mereka masih mendapati rukuk kan, masih mendapati rukuk, maka orang yang mendapati rukuknya imam itu mendapatkan satu rakaat penuh meskipun tidak membaca Al-Fatihah. Cuman masalahnya disengaja menunggu rukuk, ini yang masalah. Padahal Rasulullah mengatakan kalau menjumpai imam dalam keadaan apapun maka segera ikutlah. Nah, itu yang harus ditekankan kepada santri kecil-kecil ini, ya anak-anak. Ketika imam sudah mulai maka kamu diperintahkan untuk segera mengikuti imam, takbir dan ikuti imam. Kalau tidak maka ya mungkin dihukum dan semisalnya boleh. Adapun masalah tadi sah atau tidaknya salat, karena memang anak-anak belum dinyatakan sebagai sah salatnya, itu hanya pembiasaan saja. Dihukum boleh, mengulangi boleh, ya, untuk mengingatkan mereka supaya mereka disiplin. Wallahu alam. Ya. Dengan anak kecil yang mungkin belum sunat, sebetulnya ada sunat, apakah itu bisa menjadi pemutus sholat? Ya. Kalau di rumah itu katakan rumahnya besar.
dikasih jin di belakang atau di dapur, apakah setiap kita mau tidur cukup kita baca di dalam kamar itu sudah mencukupi? Yang ketiga, apakah yang namanya Al-Quran itu, apakah zaman sekarang Ustaz yang hafal 7 ayat pagi tadi kan harus paham Ustaz? Apakah hanya sahabat apa zaman sekarang ada yang hafal dan paham? Ya, kita jawab yang ketiga dulu. Apakah habar ini orang alim itu adalah mereka-mereka yang hafal dan paham semuanya? Artinya 7 surat yang panjang. Jawabnya iya. Jadi tidak hanya membaca saja, paham. Jadi berusaha memahami. Tentu saja kadarnya akan berbeda-beda. Orang alim pun juga kadarnya berbeda-beda. Orang alim yang sangat alim ada, sedang ada, sekedar alim juga ada. Nah, paling tidak dia masuk dalam kategori alim. Tidak harus seorang ustadz. Siapapun bisa, karena Rasulullah tidak mengkhususkan seorang ustadz, semuanya bisa. Makanya inilah adilnya Islam, adilnya Allah dalam agama Islam. Allah tidak membatasi untuk menjadi pewaris Nabi itu adalah orang-orang yang tertentu saja. Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya para Nabi itu meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, dinar, dirham, tidak, tapi meninggalkan agama, yaitu ilmu. Maka siapa yang mempelajari agama Islam, maka dia menjadi pewaris Nabi. Jadi kita bisa menjadi pewaris Nabi. Apa maksudnya? Ya menjadi seorang alim. Ya, kalau kita mau belajar agama, intinya kita mau mempelajari agama Islam, kita menjadi pewaris Nabi. Untuk menjadi seorang pewaris Nabi tidak harus keturunan Nabi. Siapapun bisa. Barangkali kita mengenal seorang yang bernama Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar ini adalah budak. Ketika merdeka dia belajar agama Islam kepada Ibnu Umar, tuannya. Kemudian terus belajar, akhirnya apa? Menjadilah dia seorang tabi'i yang betul-betul yaitu berilmu. Dia menjadi ulama, disegani, kemudian menyampaikan agama, memimpin umat dan semisalnya. Jadi intinya adalah untuk menjadi habar di sini yang disebutkan, maka membaca, mempelajari dan mengamalkan, berusaha memahami betul. Insya Allah menjadi habar, yaitu orang alim. Wallahu alam. Yang pertama tadi apa? Apakah anak kecil kalau bersaf memutuskan saf? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW ketika menyusun saf, ya, ada Anas kecil, agak dewasa, lalu ada anak yatim kecil, lalu ada wanita. Maka Rasulullah menyusun saf. 2 anak di bawah belakangnya Rasulullah, kemudian 1 orang wanita dewasa di belakang sendiri. Di situ ada keterangan para ulama bahwasanya anak kecil, yatim mesti kecil ya. Kalau dikatakan yatim itu mesti kecil. Karena kalau sudah balik bukan yatim lagi. Karena batasannya yatim itu adalah sampai balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi gitu loh. Ya. Kalau misalnya yatim itu tidak ada batasan balik, berarti kita ini rata-rata yatim kalau orang tua kita meninggal. Ya, tapi tidak. Dikatakan yatim itu masih kecil, belum balik. Nah, di situ Rasulullah menyusun shaf Anas bersama anak kecil. Nah, kalau seandainya anak kecil ini dianggap memutuskan, berarti dianggap nggak ada. Lah kalau nggak ada berarti Anas sendirian mestinya di samping Rasulullah. Tapi dibawa ke belakang berdua. Anas bersama anak kecil ini berarti dianggap shaf mereka adalah shaf yang sah. Oleh karena itu patokannya anak itu dianggap sah shafnya atau tidak, kita lihat bagaimana anak ini kalau sholat. Kalau dia mengerti sholat berjamaah, rapi, tidak lari-lari, maka dianggap shafnya sah dan tidak memutus. Tapi kalau anak itu masih Allahu Akbar, lari ke sana ke sini, belum mengerti sholat, maka dianggap tidak ada. Itu yang bisa memutuskan shaf. Maka jangan dianggap. Kalau kita misalnya berdua, 1 orang dewasa imam, yang kedua makmum, kemudian ada anak kecil yang suka lari-lari, bagaimana shafnya? Ya berdampingan antara imam dan makmum, yang kecil tidak dianggap karena kadang-kadang masih lari meninggalkan shaf. Jadi bukan di belakang 2, 1 dewasa bersama anak kecil yang lari-lari. Nanti suatu ketika dia lari tinggal sendirian, ya kan? Maka ketika anak kecil ini bisa bersaf dengan rapi, baik, tidak akan menghilang dan semisal, maka dia dianggap shafnya benar dan dia tidak dianggap memutuskan shaf. Wallahu alam. Meskipun dia belum khitan, ya. Kalau masalah khitan, nanti masalah urusan yang lain, belum balik kan tidak sah salatnya, berarti tidak dianggap. Tidak, ini dianggap dalam Islam. Rasulullah mengajarkan demikian karena anak-anak itu memang diajarkan untuk
sholat. Wallahu alam. Yang kedua, kenapa? Oh ya, membaca ayat-ayat ruqyah untuk rumah itu apakah dicukupkan dalam satu ruangan gitu? Apakah dalam kamar saya? Tidak. Semua ruangan kalau bisa, tidak apa-apa. Bahkan kalau bisa dibacakan surat Al-Baqarah semuanya. Ya. Jadi rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah bukan 2 ayat saja. Memang kalau tidak mampu ya 2 ayat terakhir, karena itu akan menjaga dengan izin Allah. Tapi kalau bisa semua surat Al-Baqarah dibacakan di rumah. Terutama kalau kita baru menempati ya. Biasanya kalau kita baru menempati rumah sewaan atau kita beli rumah yang lama tidak dihuni, maka yang menghuni adalah makhluk-makhluk Allah yang Allahu alam siapa mereka. Bisa jadi jin. Apalagi kalau kotor, bau dan semisal itu disuka oleh jin. Maka dibacakan surat Al-Baqarah baik di dapur, di ruang tamu, di kamar, semuanya kalau bisa. Dan dibacakan dengan bacaan betulan. Bukan dengan murattal ya. Bukan dengan kaset. Karena kaset itu rekaman, tidak ada niat. Ya, nggak ada niat. Kalau orang membaca sendiri, itu ada niatan untuk ruqyah. Tapi kalau yang di kaset itu kan ngimami sholat tarawih kemarin. Jadi tidak ada maksud untuk mengusir setan gitu loh. Jadi yang manfaat itu adalah ketika dibacakan betulan kita membaca dan tidak harus ngundang ustadz dalam masalah ini. Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang membaca, insya Allah pasti bermanfaat. Jadi dibacakan di semua ruangan kecuali kamar mandi dan WC, tidak usah dibacakan Al-Quran. Karena dilarang kita menyebut nama Allah, apalagi membaca Al-Quran. Wallahu alam bissawab. Ya, mungkin cukup kita akhiri di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran wa khassatuhu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita memahami Al-Quran sehingga kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.